Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Anton. Kali ini kita akan live membahas soal-soal CPNS, khususnya di TU ya. Sebentar ya teman-teman. Jangan lupa siapkan buku tulis dan pensil. Yuk langsung kita ke soal yang pertama ya. Pada peta jarak rumah Rama ke rumah Sinta adalah 12 cm, sedangkan jarak rumah Sinta ke rumah Arjuna adalah 20 cm. Dengan menggunakan motor, Rama berangkat dari rumahnya menuju rumah Sinta, kemudian dilanjutkan ke rumah Arjuna. Jika skala pada peta tersebut adalah 1:100.000, maka jarak yang ditempuh oleh Rama adalah, mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, berarti ini kita menghitung jarak sebenarnya ya. Kalau skala itu adalah jarak pada peta berbanding dengan jarak sebenarnya. Jadi di sini kan ada Rama ya, ada Rama ke rumah Sinta ya. Ke rumah Sinta itu adalah 12 cm, kemudian ke rumah Arjuna itu adalah 20 cm. Ini rumah Arjuna. Nah, berarti total yang ditempuh Rama adalah 24 ya. Berarti dari sini ke sini 24 lagi. 32 ya. 32 cm. Nah, kan skalanya 1 berbanding 100.000. Berarti jarak sebenarnya itu adalah 32 dikali 100.000 cm. Berarti sama dengan berapa? 3.200.000 cm. Oke. Kita rubah sentimeternya itu ke dalam kilometer. Kalau ke dalam kilometer berarti dicoret nolnya itu 5 ya. Jadi kalau sentimeter ke meter itu dikurangi nolnya 2. 2 itu meter. Kalau ke kilometer itu 1, 2, 3 ya, ditambah lagi. Jadi sama dengan berapa ini? 32 km. Ya, jawabannya adalah yang A. Yang C. Kemudian kita ke soal berikutnya. Pak Raden melakukan perjalanan dari Solo ke Semarang. Pada saat berangkat, pengukur jalan di mobil menunjukkan angka 4.215 km. Dan setelah sampai Semarang, pengukur jalan pada mobilnya menunjukkan angka 4.320 km. Pak Asep mengukur jalan yang dilewati pada peta yaitu sepanjang 12 cm. Maka skala peta tersebut adalah, berarti kita hitung dulu jarak yang sudah ditempuh oleh Pak Raden. Berarti jarak yang sudah ditempuhnya berapa kilometer nih? Jaraknya itu berarti 4.320 dikurangi 4.215 sama dengan berapa nih? 5 ya. Berapa nih kok jadi pengung ya? 15. Sorry di sini saya hitung ya. 4.320 dikurangi 4.215. Ini 10.5. 105 ya teman-teman ya. 105 km. 105 km. Nah, berarti skala itu adalah jarak pada peta berbanding jarak sebenarnya. Berarti 12 cm berbanding dengan
105, kita rubah 105-nya itu ke dalam sentimeter, kan 105 km ya. Kita tambah nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, kita sederhanakan menjadi dibagi 12 biar 1 berbanding berapa gitu kan. Jadi 1 berbanding berapa kira-kira teman-teman. Coba saya hitung di sebelah mana ya, biar hitung ya. Di sebelah sini deh. 1050. Kayaknya dapatnya 875 ya. Yang ini ya, 875.000. Ya, soalnya saya lihat teman-teman ada yang sudah berhitung, jadi udah ketemu jawabannya. Baik, kita ke soal berikutnya. Tabnya merek Samsung Galaxy S6 ya. Sebuah bank memberikan bunga deposito 12% per tahun. Jika uang yang didepositkan adalah 120 juta, maka besar bunga selama 5 bulan adalah, oke, mari kita berhitung bersama-sama. Caranya bagaimana? Kan ada rumus ya, kalau bunga itu adalah modal awal dikali invest dikali waktu gitu kan. Jadi ada rumus ini nih teman-teman. Bunga sama dengan modal awal dikali invest dikali dengan waktu ya. Nah, seperti itu. Tapi ada cara cepatnya teman-teman sebenarnya ya. Kalau kayak gini, coba ya, berarti bunga sama dengan modal awalnya itu saya tulis dulu 12 aja deh. 12 ya. Karena nolnya kita simpen ada 7 ya. Atau ada 6, 120 kali ya, 120. Investnya berapa? Investnya itu 12%, berarti 12 per 100. Waktunya itu 5 bulan ya, 5 bulan. Karena apa itu? Ini kan dalam per tahun ya, karena ini bulan, berarti dibagi 12 ya, dibagi 12 karena 1 tahun itu 12 bulan. Berarti kita sederhanakan, coret, kemudian bunga sama dengan, nah ini 120 dibagi 100 itu berarti 1,2 ya, 1,2. Atau boleh 12 dikali 5 itu adalah 60 per 10. Berarti sama dengan bunganya itu 6. Yang kita simpan nolnya itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi jawabannya adalah yang E, 6 juta. Nah, itu kalau menggunakan rumus ini ya. Rumus BMIT ya. B-nya itu adalah bunga. B-nya itu adalah bunga, kemudian M-nya itu adalah modal awal. Kemudian I-nya itu adalah invest ya, atau interest ya, saya lupa lagi, invest bukan ya sih. Kemudian T-nya itu adalah waktu. Tapi kalau tipe soal CPNS itu bisa kita kerjakan tanpa menggunakan rumus. Kok bisa sih? Maksudnya pakai logika aja gitu. Berarti gini ya teman-teman ya, 12% itu adalah bunga per tahun ya, bunga per tahun, atau 1 tahun itu adalah 12 bulan. Berarti 1%-nya itu adalah per bulan kan, per bulan. Per bulannya itu adalah 1% kan. Ya, berarti kalau 5 bulan, berarti ya 5%. Nah, jadi langsung saja kita kalikan 5%-nya itu ke 120 juta. Jadi 5% dikali 120 juta. Banyak banget ya nolnya ya. Kalau kita sederhanakan, ini kita coret 2, ini juga kita coret 2. 5 dikali 12 adalah 60. Sisa nolnya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, nanti screenshot kalau sudah selesai mengerjakan semua ya. Soalnya kalau nanti dibolak-balik terus nanti kasihan teman-teman yang mau mengerjakan soal berikutnya gitu.
Untuk filenya sepertinya ini sudah dikirim sih di Telegram ya, teman-teman silakan gabung aja ke grup Telegram. Nama Telegramnya itu adalah ASN Spasi Studio ya, ASN Spasi Studio. Silakan cari aja ke grup Telegram. Ini teman-teman tinggal klik profilnya aja, itu udah ada screenshot, kemudian udah ada PDF-nya juga ya. Tinggal pilih yang mana. Ya itu cara cepatnya ya, ini cara cepatnya. Baik, kemudian kita ke soal berikutnya. Pak Ogah menjual sebuah sepeda dengan harga jual 1.250.000. Ternyata ia menderita kerugian 20%, maka harga beli sepeda tersebut adalah, oke, berarti dia tuh ini ya. Waduh. Oke, ada. Baik, cara mengerjakannya bagaimana? Cara cepatnya, teman-teman, kalau ini kan mengalami kerugian 20%, misalnya harga belinya ya, saya tulis di sini harga belinya itu 100% kan, harga beli 100%. Berarti kemudian rugi 20%, berarti kan si 1.250.000 ini adalah 80% ya, harga beli dikurangi rugi, berarti 80%. Oke, berarti sama dengan harga beli dikali dengan 80%, 80 per 100 itu sama dengan 1.250.000. Oke, silakan teman-teman hubungi lagi, bagikan, kerjakan. Nah, jadi berarti 1.250 dikali 10 dibagi 8. Berapa hasilnya teman-teman? Cek ya hasilnya ya. 1 bagi 8. Hasilnya C ya. Yuk berikutnya. Sebuah proyek pembangunan gedung. Ini trik cepatnya sih sebenarnya ya. Trik cepatnya teman-teman, misalnya ini kepanjangan 03-nya itu disimpan dulu ya, disimpan dulu entah di mana. Jadi nanti kita tinggal 1.250 dibagi 8 aja, biar lebih simpel ya. Baik, kita ke soal berikutnya. Sebuah proyek pembangunan gedung ditargetkan selesai dalam waktu 40 hari oleh 90 orang pekerja. Berapa orang yang harus ditambahkan supaya pekerjaan selesai 10 hari lebih cepat daripada target? Baik, berarti di sini ada ini ya, ada dua variabel ya, ada hari, kemudian ada pekerja. Ada hari, kemudian ada pekerja. Nah, 40 hari mampu diselesaikan oleh 90 orang pekerja. Kemudian pengen 10 hari lebih cepat, berarti 30 hari itu berapa pekerja. Nah, ini adalah perbandingan berbalik nilai ya. Jadi ketika satu variabel bertambah, variabel lainnya berkurang, ataupun sebaliknya ya, satu variabel berkurang, variabel lainnya bertambah. Di sini kan variabel harinya berkurang ya, dari 40 ke 30. Ya kan? Maka pekerjanya itu harus bertambah biar cepat selesai. Nah, rumusnya bagaimana? Ini 90 ya, angkanya kok kayak apa gitu. Rumusnya adalah X per 90 sama dengan
Karena ini berbalik nilai, yang sebelahnya itu dibalik 40 per 30. 40 per 30. Jadi X sama dengan 40 dikali 90 dibagi 30. Berarti 90 dibagi 30 adalah 3. Maka X sama dengan 120. Apakah jawabannya D? Teman-teman harus lebih hati-hati lagi ya. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah berapa orang yang harus ditambahkan. Jadi yang harus ditambahkan, ya kan teman-teman. Kita kan sudah punya 90 pekerja. Kita butuh 120 pekerja. Berarti 120 dikurangi 90. Maka akan sama dengan 30. Ya, jawabannya adalah yang A. Ya, lebih cepat 10 hari ya, bukan selesai lebih. Jadi harus hati-hati, harus ketelitian, harus apa ya? Harus teliti ya kalau mengerjakan soal-soal TU CPNS. Baik, kita ke soal berikutnya. Teman-teman, jangan lupa tap-tap layar, tap-tap layar. Oke, kita ke soal berikutnya. Persediaan rumput dalam satu kandang ternak habis dalam 20 hari untuk 40 ekor sapi. Jika persediaan rumput yang sama disediakan untuk 100 ekor sapi, maka persediaan rumput tersebut akan habis dalam waktu titik-titik hari. Oke, silahkan teman-teman kerjakan dulu ya. Oke, tadi ada yang bertanya 30-nya dari mana? Maksudnya tuh 30 yang ini ya. Oke, 30-nya yang ini itu kan punya waktu 40 hari ya. 40 hari yang ini kemudian pengen diselesaikan 10 hari lebih cepat, berarti dikurangi 10, di sini dikurangi 10 ya kan. Jadi 40 dikurangi 10 adalah 30. Ya, 30-nya dari sono ya. Baik, kita ke soal berikutnya. Berarti ada sebuah pakan ya atau sebuah rumput ya. Di sini ada sapi ya, ada sapi dan ada hari ya, ada hari. 20 ekor sapi mampu menghabiskan 40 ekor sapi ding. 40 ekor sapi mampu menghabiskan dalam waktu 20 hari. Kemudian sapinya menjadi 100 akan habis dalam berapa hari? Kita kasih tanda X. Di sini kan sapinya bertambah ya, dari 40 ke 100 ya kan, sapinya itu bertambah, maka harinya akan berkurang ya, akan cepat habis karena sapinya bertambah. Maka ini perbandingan berbalik nilai. X per 20, X per 20 karena berbalik nilai sama dengan di sininya kita balik. 40 per 100. Maka X sama dengan 40 dikali 20 dibagi dengan 100. Nah, kita bisa mencoret nolnya ya, teman-teman. Dicoret, 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 maka sama dengan 8. Jadi jawabannya adalah yang D. D ya. Bang, kenapa pembilang penyebutnya dibalik? Ya, kenapa dibalik? Karena ini perbandingan berbalik nilai ya. Jadi ini satu variabelnya bertambah ya dari 40 ke 100, kemudian yang harinya itu berkurang ya, akan lebih cepat habis. Terus bagaimana kalau ada perbandingan yang senilai? Ada yang perbandingan senilai itu yang apa ya? Perbandingan senilai itu adalah misalnya 2 liter bensin mampu menempuh jarak 15 km, 4 liter bensin mampu menempuh jarak berapa kilometer? Itu kan bensinnya bertambah, kemudian jaraknya juga bertambah. Nah, itu yang dimaksud dengan perbandingan senilai. Ya. Kasih contoh yang senilai ya. Saya cari dulu deh sebentar. Enggak. Bang, saya kira soalnya untuk 100 sapi bukan 140 sapi. Emang buat 100 sapi kan? Bukan UTBK sih, UTBK ada jenis soal seperti ini, tapi kalau UTBK itu lebih susah ya, lebih susah. Kalau ini sih lebih ke kemana tuh? CPNS, kemudian TNI Polri, atau tes potensi akademik.
Ada ambulan nih, ada suara ambulan. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya atau kita mau cari perbandingan ini ya, perbandingan senilai dan berbalik nilai biar lebih enak gitu ya. Coba kita satu soal lagi yang ini deh. Karena kita tadi udah hitung-hitungan, jadi kita coba ke kemampuan verbal ya. Jadi kalau TIU itu tidak hanya tentang hitung-hitungan, tapi ada kemampuan verbal juga. Oke, soal berikutnya dulu ya. Mungkin di next pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang lebih dalam tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, ada 8 orang yaitu Dewi, Siska, Rita, Putri, Ali, Bagus, Rio, dan Adi makan bersama. Mereka duduk pada 4 kerja KLMN yang berderet secara berurutan. Pada setiap meja hanya ada 2 orang yang duduk berhadapan, sedangkan laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Meja M terletak paling kiri, meja L terletak di antara meja K dan N. Nah, ini ada pernyataan, ada 4 pernyataan ya. Rio ada di meja N yang letaknya 2 meja di kanan meja K. Kemudian Siska ada di meja M. Dewi duduk di kursi kedua sebelah kanan Putri. Bagus duduk berhadapan dengan Siska dan Ali tidak mau duduk bersebelahan dengan Rio. Siswa yang duduk berhadapan di meja M adalah Oke, berarti ini ada 4 meja ya. Saya gambar di sini. Teman-teman kan nanti kalau ujian itu dikasih pulpen sama kertas ya. Jadi pergunakanlah pulpen itu dengan baik. Kita bisa menggambar atau mencoret-coret di sana. Berarti di sini ada KLM ya gitu ya. Rio ada apa nih? Setiap meja hanya ada 2 orang duduk berhadapan. Sedangkan laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Berarti ini laki-laki ya. Ada laki-laki dan di sini ada perempuan. Boleh dibalik ya teman-teman ya. Misalnya perempuan di atas juga boleh. Nah, Rio ada di meja N. Berarti ini misalnya letaknya 2 meja di kanan meja K. Berarti di sini meja N. Berarti di sini ada K ya. Ada K. Berarti di sini ada Rio. KLM berarti ini LM ya. Sis LM, KLM karena berurutan. Kemudian Siska ada di meja M. Di sini Siska ada di meja M. Siska berarti di sini ya, ada Siska. Kemudian Dewi duduk di kursi kedua sebelah kanan Putri. Kedua sebelah kanan Putri. Berarti di sini ya, teman-teman ya. Di sini ya, Dewi ya, di sini Dewi ya, Dewi. Di kursi kedua sebelah kanan Putri. Berarti di sini Putri ya. Di sini mungkin Putri ya. Putri di sini. Kedua sebelah kanan Putri berarti 1 2 gitu kan. Kan Putri menghadap ke sana berarti kanannya sebelah sini. Oke, Bagus duduk berhadapan dengan Siska, berarti di sini Bagus ya. Dan Ali tidak mau duduk di sebelah Rio. Gimana nih ya? Oh, sorry. Saya salah. Oh iya, sorry. Saya salah dari awal, salah. Terima kasih. Malah keasikan mengerjakan. Kita ulang lagi. Oke, sorry. Meja M terletak paling kiri ya. Meja M terletak paling kiri. Kemudian meja L terletak di antara meja K dan N ya. Berarti ini meja K ya, meja K, di sini meja L, di sini meja N ya. Oke, begitu ya teman-teman ya. Bener gak? Saya takutnya saya salah lagi. MKLN, bener gak? Di sini pria, teman-teman di tempat saya ada ini wanita. Oke, sip. Ada kebakaran tapi udah selesai sih. Semak-semak. Oke, kemudian Rio di meja N. Berarti Rio di sini. Oke. Kemudian Siska ada di meja M. Berarti di sini ada Siska. Dewi duduk di kursi kedua sebelah kanan Putri. Berarti Dewi di sini ya.
Dewi di sini karena kedua sebelah kanan Putri, berarti Putri di sini, kedua sebelah kanan 1, 2, berarti di sini ada Dewi. Oke, karena nggak mungkin ya Putri di sini, di sebelah di sini nggak ada kursi lagi. Kemudian Bagus duduk berhadapan dengan Siska, berarti di sini Bagus ya, Bagus. Dan Ali tidak mau duduk di sebelah Rio, berarti di sini Ali ya, karena tidak mau duduk di sebelah Rio. Berarti yang belum masuk itu siapa teman-teman? Adi ya, Adi dan siapa lagi nih? Rita, Adi dan Rita. Oke, nah berarti kita tinggal mengerjakan lagi. Siapa yang duduk berhadapan di meja M? Berarti Bagus dan Siska, yang A. Siapa yang duduk di sebelah Dewi? Yang duduk di sebelah Dewi, Dewi di sini ya, berarti sebelah sini hanya Rita ya. Hanya Rita, berarti di sini hanya Rita. Kemudian siapa perempuan yang duduk di meja L dan N? L dan N. L dan N, berarti Rita dan Dewi. Rita dan Dewi yang D. Oke, kemudian berikutnya. Siapa laki-laki yang duduk di meja K dan L? K dan L, ada Ali dan Adi ya. Ada Ali dan Adi, berarti Ali dan Adi. Kemudian berikutnya, siapakah laki-laki yang duduk di tepi? Laki-laki yang duduk di tepi ada 2 orang ya. Ada Bagus dan Rio. Bagus dan Rio. Jadi jawabannya adalah yang D. Dodo. Baik, kita ke soal berikutnya. Kalau ini tuh tipe soalnya itu seperti logika analisis ya, atau penalaran logis ya. Ini selalu muncul ya saat kita ujian ya. Barangkali teman-teman ada yang pernah ikut ujian, soalnya dapatnya dari mana? Dari buku ya. Bukunya belinya dari sini nih. Bisa di SKD kedinasan juga bisa, di CPNS juga bisa. Jadi kan di buku itu kan suka ada ininya ya, suka ada barcode-nya ya. Tinggal screenshot aja. SKD sama TPA itu sama enggak? SKD kalau tes potensi akademik tuh, kalau SKD itu berbagi 3 macam ya. SKD itu ada tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes kemampuan pribadi ya, TKP. Tapi kalau TPA itu ya seperti TIU ya, tes intelijensia umum, tes potensi akademik dengan tes intelijensia umum itu sama, hampir sama sih. Yuk kita ke soal berikutnya. Pada suatu audisi model pria, dilakukan pengukuran tinggi badan dengan hasil sebagai berikut. Adi lebih tinggi daripada Bayu. Tinggi Charlie sama dengan tinggi Doni. Edo lebih tinggi daripada Charlie, tapi tidak lebih tinggi daripada Bayu. Hanya ada 2 orang yang tingginya sama. Siapa yang lebih tinggi daripada Edo? Oke, berarti tinggi Charlie sama dengan tinggi Doni. Kita yang ini dulu ya. Charlie itu sama dengan Doni ya. Charlie itu sama dengan Doni. Oke. Kemudian mana lagi dia? Edo ya. Adi lebih tinggi daripada Bayu, tapi di sini ada Edo lebih tinggi daripada Charlie, tapi tidak lebih tinggi daripada Bayu. Berarti di sini ada Edo ya. Ada Edo ya. Edo tidak lebih tinggi daripada Bayu, berarti di sini ada Bayu dan di atasnya Bayu ada Adi. Oke, nah seperti itu urutannya ya. Bener nggak? Kalau undangan untuk bergabung live tuh gimana ya? Kemudian siapa yang lebih tinggi dari Edo? Bayu dan Adi ya. Bayu dan Adi ya. Bayu dan Adi. Jawabannya adalah yang C.
Pernyataan berikut yang salah adalah, oke, kita lihat yang salah. Adi lebih tinggi daripada Edo. Iya benar ya. Bayu lebih pendek daripada Adi. Benar juga. Edo tidak lebih rendah daripada Doni. Benar ya. Edo itu lebih tinggi. Doni tidak lebih tinggi daripada Charlie. Doni, ya benar ya. Karena Doni itu sama dengan Charlie. Kemudian Bayu adalah yang tertinggi. Nah ini salah ya, karena yang tertinggi adalah Adi. Jawabannya adalah yang E. Ekuador. Kemudian ke soal berikutnya. Siapa yang lebih pendek daripada Edo? Siapa yang lebih pendek daripada Edo? Berarti Charlie dan Doni ya. Charlie dan Doni. Jawabannya adalah yang E. Charlie dan Doni. Live jam berapa? Gak tentu sih. Mudah-mudahan ya jam 8 malam, jam 7 malaman deh. Jam 7 malam sama jam 8 sampai jam 8 atau jam 8. Oke, boleh teman-teman silakan kerjakan dulu. Atau teman-teman atau kerjakan bareng-bareng aja ya. Saya balas WA dulu. Baik, kita ke soal berikutnya. Kita lihat soal yang sebelumnya. Baik, nanti kalau sudah selesai kita lihat ke soal yang sebelumnya ya. Suatu lomba lari diikuti 6 peserta, yaitu, ada sinar. A, B, C, D, E, dan F. Hasil lombanya adalah sebagai berikut. A mencapai garis finish di depan E dan di belakang F. B mencapai garis finish di depan C tetapi persis di belakang F. D mencapai garis finish di depan C tetapi di belakang A. E adalah yang finish terakhir. Tidak ada peserta yang mencapai finish pada waktu bersamaan. Nah ini kita urutannya yang mana? Oh ya teman-teman, kadang-kadang kan misalnya ini ada namanya ya, ada Adi, Edo, Bayu, Charlie, Doni. Sebenarnya kalau kita mempersingkat namanya juga bisa ya. Saya ke atas dulu. Misalnya Adi itu adalah A, kemudian Bayu itu adalah B, Charlie itu adalah C, Doni itu adalah D, dan Edo itu adalah E. Jadi sebenarnya bisa disingkat ya namanya ya. Ya soal model gini emang selalu keluar ya saat kita ujian CPNS pasti keluar. Ya tapi soalnya beda gitu kan, nama-namanya beda, gak mungkin sama tapi tipenya ya seperti ini. Yuk mari kita kerjakan sama-sama. Tap-tap layar dong, tap-tap layar. A mencapai garis finish di depan E dan di belakang F ya. B mencapai garis finish di depan C tetapi persis di belakang F. D mencapai garis finish di depan C tetapi di belakang A. Oke, E finish terakhir. Berarti ini E dulu ya. Saya tulis E dulu adalah yang terakhir. E itu yang terakhir. Kemudian yang mana lagi nih? A mencapai garis finish di depan E dan di belakang F. Berarti di sini adalah A bisa ya. Tapi ini ada B di depan C. B mencapai garis finish di depan C persis di belakang F. Berarti coba di sini F dulu, kemudian B, kemudian C. Kasih jarak aja deh, takut ada ini ya, takut ada yang nyelip gitu kan. Berarti di sini F, kemudian di sini E, setelah F itu adalah B. Oke, yang mana nih yang udah ini berarti salah ya karena F itu A. Kemudian ini juga salah karena yang paling belakangnya bukan E, ini juga salah ya, belakangnya bukan E. Berarti hanya yang D ya, benar nggak? Hanya yang D ya, berarti ya, hanya yang D ya. Kan ini kemudian F, tapi kita coba kerjakan dulu. D mencapai garis finish di depan C, tetapi di belakang A.
di depan C tetapi di belakang A. Berarti di depan C berarti D itu ya. Di depan C tetapi di belakang A gitu kan. Oke, berarti gini ya. F, B, A, D, C, E. Jadi benar ya, jawabannya adalah yang D. Boleh teman-teman filenya. Teman-teman join aja ke grup Telegram ya. Duduk di meja persegi ya. Sebenarnya sih ada soalnya sih, tapi saya lupa ada, tapi bukan di sini. Siapa yang finish di urutan ketiga? Yang A. Jika di akhir lomba B didiskualifikasi, maka yang terjadi di peringkat 2 adalah ya A lagi ya. Misalnya si B ini didiskualifikasi karena mencuri start duluan. Berarti jawabannya adalah yang A lagi. Oke. Boleh teman-teman, kalau mau filenya teman-teman tinggal gabung aja ke grup Telegram. Nama grup Telegramnya adalah ASN Studio. ASN Studio. Cari aja di Telegram. Gratis ya teman-teman ya. Tapi ya mungkin ada promo dari kita ya. Misalnya promo bimbel dan lain-lain. Promo bimbel aja sih. Terus ya live juga akan dikabarin di sana. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Soalnya saya harus jemput istri ya. Nanti kita lanjut lagi besok jam 8 malam ya. Lanjut lagi besok jam 8 malam. Teman-teman barangkali mau gabung ke grup Telegram, teman-teman tinggal join aja ke sini ya. Ke sini. Kebalik ini. Ke sini ya, ASN Studio namanya, ASN Studio. Atau teman-teman bisa kalau misalnya tidak bisa gabung lewat link ini, teman-teman bisa gabung ke link Instagram. Oke, di sini ya di profil. Kalah lagi ini ya, Sudirman Cup. Aduh. Nah, ini di sini ya, diklik aja. Klik biar gabung ke grup Telegram. Barangkali mau join bimbel juga bisa ya, tapi di mana ya info bimbelnya ya? Aduh, saya lupa buka lagi. Oke, gabung grup Telegram aja. Nanti kalau mau ikut bimbel juga ada infonya di atas ya di grup Telegram. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih sudah mengikuti live dari awal sampai akhir. Sukses ya buat teman-teman yang mau ujian, dan jangan lupa belajar. IG-nya ada di profil TikTok sih. Klik aja yang gambar Instagram itu, klik ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.